Ada satu statement yang mungkin relate sama kehidupan kita, yang bisa jadi ini juga menjadi pencerahan dan penyadaran diri kita buat hal ini. Apa yang terjadi? Kenapa kita ketika didatangi hal yang menyenangkan, perasaan senangnya itu nggak bertahan lama? Dan ketika kita didatangi oleh hal yang nggak menyenangkan, kenapa rasa kesalnya itu bisa bertahan sangat lama? Saya menemukan tentang penelitian dari topik yang kita bahas ini. Jadi di penelitian ini ada dua kelompok. Mereka sama-sama dikasih sebuah tantangan. Kelompok yang pertama itu dikasih tahu bahwa kemungkinan keberhasilannya adalah 70%. Kemudian, kelompok kedua dikasih tahu bahwa kemungkinan gagalnya 30%. Kan sama aja tuh menurut kita. 70-30. Yang satunya 70 keberhasilan, ya sama aja. Tingkat gagalnya itu 30%, dan yang satunya dibilang 30% tingkat kegagalannya. Berarti kan 70% itu adalah tingkat keberhasilannya. Oke, kembali lagi. Kan sama aja, tapi hasilnya berbeda dari kelompok yang tadi. Kelompok pertama itu suka dan antusias banget menjalani challenge atau tantangan yang diberi oleh para peneliti itu. Kelompok yang kedua, mereka nggak suka. Lalu ketika para peneliti mengatakan kepada kelompok pertama bahwa challenge yang mereka lakukan itu punya peluang 30%, gagal mereka jadi 30% gagal, mereka jadi nggak suka. Dan ketika kelompok 2 dibilangin bahwa keberhasilan mereka itu jadi punya peluang 70% berhasil, mereka tetap nggak suka. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Nah, seandainya ada pandemi kelompok, seandainya ada pandemi, kelompok pertama dikasih pertanyaan. Seandainya ada 600 orang yang terkena pandemi, lalu 100 orang pertama selamat, berapa yang mati? Kelompok kedua ditanyain dari 600 orang, ada 100 orang yang mati. Berapa yang selamat? Kan simple banget itu. Tinggal 600 dikurang 100 aja. Tapi, dua kelompok itu memiliki perbedaan waktu ketika menjawab. Manusia menghitung keuntungannya dulu, baru kerugian yang mereka hitung sesudah keberuntungan. Jadi manusia itu menghitung keuntungannya dulu, baru kerugian yang hidup. Baru kerugian yang hidup dulu, baru yang mati. Dia bisa menjawab dengan cepat, yaitu rata-rata 7. Ya, rata-rata mereka paling cepat itu menjawabnya 7 detik. Dan sebaliknya, ketika disuruh menghitung kerugian, baru keuntungan, itu jadi lumayan lama. Sekitar rata-ratanya 11 detik. Jadi memang sudah bawaan kita, sudah settingan kita. Ketika menghadapi hal-hal yang katakanlah nggak menyenangkan, kita akan lebih lama dalam move on, dan memang begitu. Pikiran kita itu semakin mudah berganti dari baik ke buruk, dan semakin lama dari buruk ke baik. Tapi ada kabar baiknya. Menghindari berpikir negatif dan mencoba untuk berpikir positif itu benar-benar bisa dilatih. Dan menurut penelitian yang kita jabarkan tadi, ketika kita menulis dan mengingat hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang membuat kita bahagia itu bisa mendongkrak persentase kebahagiaan kita. Jadi daripada kamu mengeluh bahwa hari kamu itu jelek
hari kamu tidak menyenangkan, ya cobalah untuk mengingat hal-hal yang baik-baik, kayak mungkin kenangan yang baik-baik, mungkin pertama kali kamu bisa naik sepeda, atau kenangan kamu ketika mendapat nilai bagus, kenangan kamu ketika pertama kali mendapatkan untung dari bisnis kamu, atau apapun itu yang bisa memancing kebahagiaan. Cobalah untuk memikirkan hal-hal yang bahagia. Mengingat hal-hal yang baik yang terjadi di hari itu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga untuk komentar terhadap channel saya ini. Terima kasih.